Ada pergantian pemain sepertinya Bung Doni, kalau kita melihat di awal babak kedua ini, biasanya Sintayong selalu mengganti 1-2 pemain langsung di awal babak kedua, tapi belum terlihat adanya pergantian pemain. Baik, kita akan menuju ke National Stadium untuk babak kedua antara Indonesia menghadapi Singapura yang kembali akan dipandu oleh Bung Hani Ahai. Alhamdulillah Gunawan, silakan Bung Hani. Ya, terima kasih Bung Tio. Kembali lagi pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita akan menyaksikan pertandingan babak kedua Indonesia-Singapura pada semifinal leg kedua Piala AFF 2020. Skor sementara 1-1 dan satu pemain Singapura, Safwan Baharudin, di akhir babak pertama tadi mendapatkan kartu merah atau kartu kuning kedua karena memang mengasari Rizky Ridho. Tentu saja Indonesia kini bermain dengan 11 pemain, Singapura dengan 10 pemain. Asnawi gagal tadi karena diblok oleh Nur Adam Abdullah. Dan kesebelasan Saiful Ansan Greeners Korea Selatan yang pernah memperkuat PSM Makassar, Sintayong, Rizky Ridho, Asnawi, Rahmat Irianto ke depan langsung arahkan kepada Ezra. Ada Haris Harun luar lapangan pertandingan, coba menekan para pemain Indonesia. Ya, yang menarik adalah sebenarnya tadi bukan Safwan Baharudin yang mereka protes, itu jelas kartu kuning kedua, Bung Ahai. Tapi justru adalah pada saat kejadian sebenarnya Rahmat Irianto ya, yang dalam terlihat memang sepertinya itu bisa saja menyebabkan penalti. Tapi sekali lagi konsentrasi dibutuhkan. Kita masih punya 40 sekian menit lagi untuk bisa mengantarkan tentunya harapan Indonesia untuk pertama kalinya bisa merebut gelar Piala AFF ini. Umpan ke dalam Indonesia, Syahdan Sulaiman memberikan umpan matang dari tendangan bebas yang berhasil dimanfaatkan oleh Song Oyung untuk menciptakan gol balasan Indonesia. Singapura, Ramai Rumakik gagal tadi melewati Hami Syahin. Hafiz Nur, ada Ezra, langsung ke depan ada Witan Sulaiman, masih Witan, lalu terburu-buru Witan memberikan melepaskan umpan, jatuh di kaki Rahmat Irianto. Ke tengah Rahmat, Kambuaya kembali pada Rahmat. Asnawi, dalam Asnawi sangat baik, dipotong oleh Adam. Pelanggaran dilakukan oleh Asnawi terhadap Nur Adam Abdullah. Ya, jelas buat Singapura sendiri tentunya taktik melakukan counter attack akan lebih intens lagi mereka lakukan, mengingat mereka tidak memiliki ekstra pemain akibat daripada kartu merah yang diderita oleh Safwan Baharudin. Dan ini tentunya harus sedikit banyak kita waspadai. Kita boleh melakukan pressing, tapi tidak membiarkan mereka tentunya melakukan sebuah counter attack yang bisa membahayakan gawang daripada Nadir. Haris Harun pada Hafiz Sulaiman, gagal tadi Sulaiman atau Zulkarnain Sulaiman, Musliman maksudnya, lewati Ramai Rumakik. Arhan langsung gagalkan oleh Irfan Fandi. Ami dan Nur Adam Abdullah tetap keluar menyerang para pemain Singapura pada Song Oyung tadi. Nur Adam, ada Arhan, Rizky Ridho menyapu bola ke depan. Irfan tadi, oh sangat baik Kambuaya. Pat ada Asnawi, kapten kesebelasan, masih Asnawi. Oh, Witan Sulaiman sendirian. Witan, masih Witan. Breaking Kambuaya. Oh Tuhan. Peluang yang sangat baik tadi Bung Doni. Ya, lagi-lagi di sini kita melihat ya on display bagaimana kecerdikan seorang Witan Sulaiman yang dia tahu kapan dia harus menarik sedikit posisinya, mengetahui bahwa dia akan bisa mendapatkan sebuah umpan yang sangat baik, dan dia melihat posisi bebas. Sayang sekali sebuah tendangan yang jauh di atas gawang yang dilepaskan oleh seorang Kambuaya. Shooting dari jarak 17 meter Ricky Kambuaya gagal tadi. Dan memang terlalu mengangkasa, terlalu tinggi dari arah sasaran. Masih belum berubah 1-1 Indonesia Singapura. Hasan Suni
Tendangan bebas langsung. Ada Rahmat Irianto. Ada Nur Adam Abdullah. Berusaha dicecar oleh Witan Sulaiman. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Witan. Aris Harun, kapten ke-11. Dan gagal tadi. Rahmat Irianto. Witan Sulaiman sendirian. Masih Witan. Dan Edul. Oh Tuhan. Terlalu jauh Witan memberikan umpan kepada Ezra Walian. Kembali tekanan coba dilakukan Indonesia. Ezra Walian. Arhan Pratama. Rahmat Irianto. Kembali mendelai ke belakang. Rizky Ridho. Fahrudin. Umpan langsung sangat baik terobosan. Asnawi. Gagalkan lagi. Kambuaya. Masih Kambuaya. Ezra Walian. Oh Tuhan. Gagal lagi. Tekanan-tekanan para pemain Indonesia yang memang sudah unggul. Pemain 11 melawan 10. Terlalu jauh umpan kita lihat. Bung Doni. Ya, sangat disayangkan, tapi kita harus juga memberikan tentunya pujian ya kepada seorang Irfan Fandi yang bisa melakukan, tentunya mengakibatkan Irfan tidak bisa melakukan passing yang lebih akurat. Walaupun saya juga melihat sebenarnya Ramai dan juga Ezra terlalu dekat. Seandainya saja 1 meter sedikit lebih ke samping, ini tentu bisa mengantarkan Indonesia paling tidak unggul 2-1 melawan Singapura. Anis Sagara coba dipersiapkan pelatih untuk menggantikan Ezra nampaknya. Oh, Nur Adam Singapura. Hati-hati, pelanggaran kembali dilakukan para pemain Indonesia. Harus hati-hati, harus mulai belajar para pemain Indonesia untuk bisa jangan terlalu sering untuk melakukan pelanggaran, Bung Doni. Ya, tentunya untuk tidak sering melakukan sebuah kesalahan, karena seringkali sebuah pelanggaran kita terlambat menutup. Tapi kalau di sini saya melihat ya tidak terlalu fatal sekali, walaupun memang harus diwaspadai gerakan dari Nur Adam ini. Dan Asnawi sebenarnya memang kita tahu kedua wingback kita ini sering sekali membangun serangan maju ke depan, yang saya katakan hati-hati dengan counter attack yang dimiliki oleh Singapura. Bahaya. Tendangan bebas kembali Sahdan yang dipercaya untuk melakukan tendangan bebas, dan ada juga Nur Adam Abdullah. Kita lihat Irfan Fandi terus dikawal oleh Fahrudin. Hati-hati Indonesia. Nadeo harus fokus. Tahanan Indonesia harus fokus. Sahdan Sulaiman. Tinggi datangnya. Mudah saja buat Nadeo. Cepat langsung. Umpan langsung kepada Asnawi. Oh, gagal Asnawi. Yang berpindah posisi nampaknya bergeser ke kiri. Anis Sagara. Apakah Ezra Walian? Sepertinya Bung Ahai, kalau kita melihat Anis Sagara sudah bersiap-siap tentunya. Mari pelanggaran dilakukan para pemain Indonesia. Dewangga. Hati-hati Indonesia, jangan terlalu sering. Anis Sagara, striker asal klub Persikabo. 73 akan masuk menggantikan Ezra Walian, striker asal klub Persib Bandung yang telah mencetak 2 gol di Piala AFF, dan gol pertama tadi Indonesia untuk memimpin, tapi sebelum disamakan oleh Song Oyung dari Singapura sehingga skor menjadi 1-1. Inilah Ezra Walian. Ya, tentunya aplaus harus tetap kita berikan kepada seorang Ezra Walian yang bisa mengantarkan Indonesia paling tidak unggul 1-0 di lebih dahulu. Dan situ kita berharap tentunya apa yang diperlihatkan nantinya ke depan oleh Anis Sagara bisa menambah motivasi pemain-pemain Indonesia lainnya. Tentu saja Anis Sagara diminta untuk bermain lebih cepat lagi. Betul, setuju. Tadi untuk mengawal pergerakan Amireha sehingga bisa menyundul dengan bebas tadi Bung Doni. Ya, kalau di sini kita lihat kemampuan Singapura dalam melakukan set pieces, kita sering bahas dan kita sering lihat juga, dan kita juga merasakannya. Ini bebas Bung Ahai, tanpa ada yang menjaga. Amireha untuk menyundul bola sangat bebas.
diingatkan tadi para pemain Indonesia. Witan Sulaiman, Dewangga, Ramai Rumaki kini cepat. Umpan terobosan langsung kepada Hani Sagara. Kuasai oleh Hani Sagara. Arhan Pratama. Rahmat Irianto, Dewangga. Rahmat Irianto. Ada Arhan. Ramai Rumakik. Balik pada Rahmat. Rizky Ridho. Asnawi. Witan Sulaiman. Balik pada Asnawi. Sangat cantik Asnawi. Hani Sagara. Berduel dengan Haris Harun. Jatuh di kaki Witan. Sangat baik Witan Sulaiman. Mengurung Indonesia. Hani Sagara. Maksudnya Dewangga. Lebar dia ke kiri pada Arhan. Masih Arhan. Sangat baik di kotak penalti Arhan. Gagal lagi. Berhasil digagalkan oleh Irfan Pandi tadi. Ya, sebuah gempuran yang sangat baik sekali ya Bung Ahai. Kalau kita lihat baik dari kiri maupun dari kanan, ada Arhan, ada Witan Sulaiman, ada Asnawi. Yang menjadi masalah adalah siapa yang akan melapis mereka untuk coba melakukan tendangan, mungkin juga dari luar kotak penalti. Arhan Pratama lemparan ke dalam. Buaya terus dikutip, kita lihat oleh Zulkarnain Susliman. Arhan Pratama langsung ke gawang. Amerika. Oh, sangat baik. Itu saja blunder tadi Amireha. Di bawah tekanan kini para pemain Singapura dari para pemain Indonesia. Memang sudah unggul pemain kita, atau jumlah pemain. Nah, Safwan Baharudin tadi di akhir babak pertama mendapatkan kartu merah. Rizky Ridho jauh kepada Asnawi. Balik Asnawi sangat baik. Witan Sulaiman. Gagal lagi para pemain Indonesia. Dewangga. Gagalkan Singapura. Ami Sahid. Hati-hati Indonesia. Langsung ke depan. Pas yang sangat baik dengan kepala Fahrudin kepada penjaga gawang Nadeo. Kemudian mengandalkan serangan balik para pemain Singapura. Song Oyung. Belakang Rizky Ridho kepada Nadeo. Fahrudin kini dari bawah para pemain Indonesia. Arhan Pratama. Ramai Rumakik. Ada Dewangga. Ke tengah Rahmat Irianto. Asnawi Mangkualam. Coba dikejar oleh Nur Adam. Rahmat Irianto sangat baik. Ramai Rumakik gagal tadi. Kini Hafiz Nur. Umpan terobosan tadi maksudnya. Biarkan saja, kita lihat saja oleh. Oh, pelanggaran. Apa jadi biarkan saja oleh wasit? Apakah bukan sebuah penalti? Ya, jelas terlihat dia memang memilih. Kalau kita lihat Haris Harun emang khawatir karena kita tahu ya, kita tahu jelas Asnawi itu bisa bangkit kembali yang seperti dia tunjukkan dalam sebuah gol dia pada saat melawan Malaysia. Tapi memang kalau saya setuju sama Bung Ahai, ini adalah sebuah pelanggaran Bung Ahai, jelas sebuah pelanggaran. Indonesia kini coba melakukan tekanan. Susliman. Arhan Pratama lakukan sudah. Rizky Ridho. Gol! Tidak jadi. Arhan Pratama. Masih Arhan. Ada kita Hani Sagara. Lalu memaksa tadi Hani Sagara untuk bisa melepaskan tendangan dari dalam kotak penalti dengan kaki kiri tadi Bung Doni. Iya, sangat disayang kalau melihat posisi Arhan. Tapi di sini kita lihat ya, sebuah scrimmage yang terjadi. Rizky Ridho melepaskan dengan sayang sekali, memang mungkin
rezeki belum sampai di kita kembali Bung Ahai. Dan ini masih menit ke-60. Kita ini jelas Bung Ahai harus kita waspadai bagaimana seorang Iksan Fandi sudah dimasukkan menggantikan Amireha oleh Singapura, dan tentunya kita tahu ada beberapa pemain-pemain kita pun yang seharusnya mulai mungkin dipikirkan untuk segera masuk, mengingat kita harus segera mengamankan angka untuk bisa mencetak gol dan memenangkan pertandingan ini Bung Ahai. Anwar masuk menggantikan Hamis Sahin. Inilah Anwar yang juga di leg pertama bermain. Iksan menggantikan Amireha. Iksan adalah pencetak gol Indonesia saat seri 1-1. Hasan Suni dilegakan oleh Rido. Oh, sangat baik Hanis Sagara. Umpan kepada Witan Sulaiman. Masih Witan Sulaiman. Kambuaya. Oh, tidak. Gagal lagi. Rahmat Irianto. Kembali mental dari para pemain Indonesia. Oh, serangan balik. Sangat cepat. Gagal tadi. Harus hati-hati Indonesia. Serangan balik yang sangat cepat dilakukan oleh Anwar tadi, Bung Doni. Ya, jelas bahaya, tapi saya rasa tidak perlu kita terlalu khawatir karena memang jelas itu pasti strategi yang harus mereka lakukan. Yang penting adalah pada saat menyerang jangan sampai melakukan sebuah kesalahan dalam mengumpan dan segera langsung melapis pada saat memang ada serangan balik yang begitu cepat, yang begitu berbahaya yang dilepaskan oleh Singapura. Serangan balik yang sangat cepat dari Iksan kepada Anwar tadi. Dia melakukan chop ke arah gawang, tapi sangat melebar. Selamat gawang Indonesia, alhamdulillah. Ini lemparan ke dalam Indonesia. Meskipun unggul pemain, tapi Indonesia tetap saja harus hati-hati. Nah, ternyata tekanan balik dari Singapura cukup cepat juga. Bukan sebuah pelanggaran. Kambuaya berdua dengan Nur Adam Abdullah. Ya, tentu yang perlu dicatat adalah tadi saya sempat bahas beberapa kali faktor kelelahan. Dan kalau di sini sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk Indonesia kelelahan mengingat kita unggul pemain. Cuman mungkin memang suntikan daripada mungkin pemain mengganti dengan energi baru, dengan energi segar akan paling tidak bisa merubah. Di sini terlihat mungkin Sintayong agak sedikit berhati-hati. Kita berharap mungkin di menit ke-65 atau 70 ada 1-2 pemain diturunkan dan jelas kita tentu untuk Jaya butuh Irfan Jaya, Bung Ahai. Ya, masih ada Evan Dimas, masih ada juga Egy Maulana Fikri. Sahdan Sulaiman. Coba Singapura lewat Zulkarnain. Ada duel dengan rumah kick tadi. Ya, ini jelas di area-area yang memang sebuah tendangan bebas ini bisa mengancam gawang Indonesia. Dan tadi kita sempat bahas tentunya pelanggaran-pelanggaran tidak perlu seperti ini harus segera mulai di stop, dikurangi. Dan tentunya buat Ramai Rumah Kick walaupun dia bermain sangat baik, ini 2 kali pelanggaran yang tidak dilakukan dan semoga saja tetap memberikan sebuah keuntungan buat Indonesia. Antisipasi yang baik dari Indonesia. Sahdan Sulaiman. Singapura coba melakukan tekanan. Ketik di udara saja tadi oleh penjaga gawang Nadeo. Arhan Pratama kembali ke belakang kepada Rizky Ridho. Indonesia dari bawah coba membangun serangan. Fahrudin ke tengah kepada Rahmat Irianto. Buaya pada Dewangga. Ke kiri pada Arhan Pratama. Dewangga. Pindah bola kepada Asnawi. Rahmat Irianto pada Dewangga. Umpan terobosan sangat baik pada Arhan. Langsung umpan. Shooting lagi. Tadi kita lihat Sagara. Kambuaya.
Masih Kambuaya di kotak penalti Kambuaya. Dengan penjuru buat Indonesia, Bung Doni. Ya, sebuah skill individu yang sangat menarik sekali, yang sangat baik sekali yang diperlihatkan oleh Kambuaya. Bahkan ini bukan sekali saja, kita melihat tadi sebuah umpan yang sangat manis juga yang dia lepaskan buat di sini. Iya, ini harapan kita, Bung Ahai. Ini adalah pemain yang sudah dibilang 3 sekaligus. Bisa lebih nggak, Bung Ahai? Biasa kita bantai Singapura, Bung Ahai. Ada pergantian pemain Egy Maulana Fikri, Irfan Jaya dan juga Elkan Bagot. Saja Elkan Bagot dimasukkan untuk mengantisipasi Ya, umpan-umpan tinggi dari Singapura. Meski digantikan oleh Elkan. Irfan Jaya juga akan masuk bersama Egy Maulana Fikri. Bersamaan dengan Indonesia mendapatkan tendangan. Irfan Jaya sudah masuk. Irfan Jaya menggantikan Ramai Rumakik. ya. Dan Egy Maulana Fikri nampaknya akan menggantikan Ricky Kambuaya. Luar biasa Menarik, berarti ini menarik. bermain di Iya, bawah striker. Iya. Egy Ini Maulana Fikri. tentu ada sebuah pertimbangan tersendiri dan mari kita lihat apa sebenarnya rencana dalam hal formasi yang diturunkan. Tapi kalau kita melihat sepertinya memang dengan mari kita lihat dulu tendangan penjuru yang dilakukan oleh Indonesia. Arhan langsung gagalkan tadi oleh Singapura. Dewangga. Dan lempar bola jauh ke depan. Gagalkan kita lihat. Tekanan balik. Irfan Jaya. Masih Irfan Jaya. Oh, ini bisa kartu merah, Bung Hadi. Kalau Kartu memang kuning, posisinya di depan, Bung Hadi, ini jelas kartu merah. Kartu merah. Dua pemain Singapura Iya, mendapatkan jelas, kartu merah. Harus bisa jelas, dimanfaatkan. jelas. Para pemain Indonesia memang sangat jelas ini kartu merah, Bung Doni. Ya, tadi seperti saya katakan, ini kecerdikan seorang Irfan Jaya yang saya bilang kalau memang dia berada di depan, ya, dan kalau memang seorang Irfan Fandi berada justru di posisi di belakang Irfan Jaya, jelas ini adalah sebuah peluang yang akan bisa menjadi gol dan mutlak kartu merah. Sangat bebas. Dan peluang untuk mencetak gol dari Irfan Jaya sangat bebas dan sangat besar. Dan Irfan Fandi dengan sangat sengaja. Dengan tambahan tangan juga, Dengan betul. sengaja dan wajar jika wasit Qasim Matur Ali Al-Hatmi dari Oman tadi memberikan kartu merah. Sangat pantas untuk mendapatkan kartu merah. Ya, sekarang mari kita berdoa. Dalam arti kita sudah memiliki pemain. Harus bisa dimanfaatkan. Ya, kalau satu pemain satu gol, 2 gol lagi, Bung Ahai. Ya dong. Semoga saja, insya Allah. Ya, tentunya seluruh pemirsa RCTI dan seluruh masyarakat Indonesia, kalau kita melihat memang semua kartu merah yang diderita oleh pemain Singapura mutlak memang adalah harus diberikan. Jadi tidak ada kebaikan wasit. Supaya kalau kita menang jangan bilang pakai alasan wasit yang bantu, ya. Mari kita berdoa tentunya supaya Indonesia bisa memanfaatkan peluang tendangan bebas ini menjebol gawang Hasan Suni. Ya, kita tunggu pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita doakan saja semoga Indonesia mampu memanfaatkan keunggulan 2 pemain dari Singapura. Tendangan bebas ada Irfan Jaya dan juga Dewangga. Siapa yang akan melakukan? Apakah Dewangga ataukah Irfan Jaya? Wasit Qasim Matur Al-Hatmi telah meniup Al-Baba. Lakukan sudah. Masih membentur tadi kepala dari pemain Singapura. Dicocor saja kita oleh Nur Adam Abdullah. Sisa 22 menit. Amirul Adil. Kembali skrimmage terjadi. Sok Oyum. Masih digagalkan Indonesia. Egy Maulana Fikri. Asnawi.
Fani Sagara, umpan terobosan. Witan Sulaiman gagalkan kita oleh Haris Harun. Ya, kita berbicara logika simpel sekali nih, Bung Ahai. Tentunya kalau bermain hanya dengan 9 pemain, yang harus kita waspadai adalah pasti Singapura akan berusaha untuk memperlambat tempo, mencoba membuat ini terus bertahan menjadi satu sama, berharap mereka dapat tambahan waktu di perpanjangan waktu, dan ini justru yang berbahaya buat tentunya psikologi daripada pemain Indonesia. Unggul 2 pemain tentunya harus bisa dimanfaatkan dengan cerdik dan secerdas mungkin tentunya. Masih gagal tekanan dari Indonesia tadi. Asnawi lempar ke dalam Indonesia. Ya, Amirul Adil masuk menggantikan Song Oyung. Benar-benar Ya, bertahan Singapura. Pasti bertahan, karena kalau mereka mencoba juga bermain menyerang, jelas akan bumerang tentunya buat Singapura. Dan kalau kita sempat juga bahas di awal-awal bagaimana di awal pertandingan memang Singapura sangat sadar bahwa mereka berada paling tidak cukup aman untuk saya katakan satu kelas di bawah kita dalam hal permainan tim dan juga individu. Dan tentunya mereka berharap peluang mereka terbesar adalah membawa laga ini tentunya sampai perpanjangan waktu dan mungkin adu penalti. Ya, kita berdoa saja semoga tidak sampai perpanjangan waktu. Indonesia sudah mampu mencetak gol. Fahrudin harus tenang, Indonesia harus fokus. Elkan Bagot, Arhan Pratama, Rahmat Irianto, umpan terobosan sangat baik pada Irfan Jaya, digagalkan oleh Adli tadi. Ya, dan set pieces inilah tentunya yang akan bisa paling tidak memberikan peluang lebih besar lagi, mengingat dalam bentuk sebuah tendangan penjuru dengan kelebihan pemain, secara logika harusnya kita bisa memanfaatkan selama memang umpan yang diberikan tepat berada di kepala atau kaki dari pemain Indonesia. Mari kita berdoa. Penjuru ke-8 Indonesia, Irfan Jaya, ada Elkan Bagot di depan, lakukan sudah, berbahaya. Oh, hampir saja tadi mengarah kepada Elkan Bagot. Jatuh di kaki Arhan, ke tengah kepada Rahmat. Langsung arahkan kepada Egy, ada Adli, intercept sangat baik tadi Adli. Pelanggaran justru dilakukan para pemain Indonesia. Sebisa mungkin sebetulnya Indonesia tidak perlu melakukan banyak pelanggaran, Bung Doni. Ya, itu tadi yang saya bilang, memang pada saat melakukan sebuah pencurian bola dan melakukan counter attack, ini adalah tim yang cukup produktif dari beberapa tim yang berlaga di kompetisi kali ini. Singapura memang cukup tajam dalam hal melakukan serangan balik. Mungkin juga karena materi mereka bisa dikatakan belum terlalu seimbang di setiap lini, jadi mereka sangat berharap dengan kecepatan beberapa pemain mereka. Gagal kini Sahdan Sulaiman, coba melakukan tekanan, sangat berbahaya. Kita lihat Fahris terlepas. Oh, serangan balik Indonesia. Arhan Pratama kini langsung pada Egy. Egy Maulana Fikri langsung kepada Witan Sulaiman. Witan Sulaiman di kotak penalti, sangat cepat, umpan langsung. Oh, ada Haris Harun tadi menggagalkan serangan balik Indonesia. Ada Sahdan Sulaiman. Gagal Indonesia, kesadaran cepat langsung arahkan kepada Faris Ramli. Hati-hati, Indonesia terlepas. Indonesia terlepas. Hati-hati, ada Faris Ramli. Shooting langsung. Oh, gagal kembali Singapura. Masih Faris. Bukan oh, pelanggaran. Hati-hati Indonesia, hati-hati. Ya, saya sudah sempat katakan. Hati-hati Indonesia. Betul, beberapa kali memang ini kita tahu tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan balik, dan juga beberapa personel mereka memang sudah beberapa kali terlihat mengancam dengan melakukan sebuah manuver-manuver, dan sini kita lihat lagi-lagi memang ini momok nih, satu orang ini momok. Gimana caranya? Bisa nggak dia dapat kartu merah lagi nih, Bung Ahai? Iya, biar lebih mudah lagi tentunya buat kita. Dan ini tentunya harus kita berdoa, tentunya sebuah kesalahan yang tidak perlu dilakukan lagi di 17 menit waktu tersisa. Tentu saja ini sangat berbahaya. Fokus penuh, konsentrasi penuh harus dilakukan pemain Indonesia, khususnya penjaga gawang Nadeo Arga Winata. Nah, memang ini sangat-sangat berbahaya.
Ya. Karena tendangan bebas para pemain Singapura sangat-sangat berbahaya. Ya memang sulit kalau kita lihat tadi pun sebenarnya Elkan Bagot sudah bisa melakukan sebuah intercept yang sangat baik. Tapi kemudian memang Faris ini memang pemainnya sangat licin dan yang terjadi adalah sebuah tendangan dalam jarak sekitar berapa nih 15 meter yang sangat tentunya berbahaya sekali. Di sini kalau kita lihat memang ini saya tetap katakan bahwa ini kiper sekelas Emmanuel Neuer pun sulit Bung Ahai, tapi mari kita berharap ya masih ada kotor paling tidak 15 sampai dengan 20 menit. Kita memiliki kelebihan dalam hal tidak hanya jumlah pemain, kita memiliki kelebihan dari jumlah 250 juta penduduk Indonesia. Mari kita harapkan, doakan timnas Indonesia, doakan 15 menit terakhir ini masih bisa kita membalas dan mungkin memetik kemenangan. Tertinggal Indonesia 1-2 lewat gol tendangan bebas Syahdan Sulaiman tadi. Arhan Pratama umpan langsung. Tidak ada satupun pemain Indonesia. Kinuran Adnan Adam. Ada Asnawi. Lempar ke dalam Indonesia. Apa yang sesungguhnya terjadi tadi? Ya walaupun sulit dalam hal kita bisa saja mengatakan tidak usah panik karena kita tidak main, kita cuma di studio. Tapi memang paling tidak kita berharap baik itu dari seorang Asnawi ataupun dari seorang pelatih dari pinggir lapangan harus terus berkomunikasi kepada seluruh pemain, ke-11 pemain harapan bangsa Indonesia ini untuk tidak panik. Kita masih memiliki paling tidak 15 menit lebih daripada waktu di babak kedua ini. Kita masih bisa memiliki harapan, kita masih bisa memiliki banyak doa, dan kita masih bisa memiliki tentunya kematangan, kecerdikan, kemampuan dan teknik yang paling tidak lebih daripada Singapura untuk bisa membalas hasil pertandingan kali ini. Lagi-lagi sangat disayangkan Bung Ahai. Ya, ini yang saya bilang yang paling bahaya adalah bukan hanya kelelahan secara fisik, tapi juga kelelahan dan secara mental. Ini yang harus diwaspadai. Ngapain gitu loh Asnawi seperti itu? Nggak perlu saya rasa. Pelanggaran dilakukan oleh Asnawi Mangkualam Bahar terhadap pergerakan Faris Ramli. Sangat cerdik tadi dilakukan oleh Faris Ramli Ya. untuk bisa memanfaatkan gestur atau gerakan yang lebih condong dari Asnawi sehingga memang terlihat mendorong. Pergerakan dari Faris Ramli sungguh sangat disayangkan jika sampai Indonesia gagal untuk bisa memenangkan pertandingan, padahal Indonesia sudah unggul 2 pemain tapi tidak bisa memanfaatkan hanya sebuah kesalahan tendangan bebas tadi. Pelanggaran yang berada di depan kotak penalti. Kembali Syahdan akan melakukan tendangan bebas. Baik tadi Syahdan benar-benar jitu untuk mengarahkan bola langsung ke arah gawang dari Nadeo Argawinata. Ya, sebuah tendangan kalau kita mengingat seorang Toni Kroos pernah menciptakan gol dalam sudut sempit seperti ini. Tapi kalau kita lihat juga seorang Nadeo juga berlaga seperti seorang kiper kelas dunia. Dan mari kita tentunya mengucapkan alhamdulillah yang seperti Bung Ai sering ucapkan, paling tidak masih tetap 1-2 dan paling tidak masih tersisa waktu untuk bisa Indonesia kembalikan keadaan ini. Syahdan kembali lakukan tendangan penjuru, sangat berbahaya. Luar biasa tadi loncatan para pemain Singapura, yaitu Ihsan Fandi. Tendangan penjuru yang sangat baik dilakukan tadi oleh Syahdan. Hampir saja membuahkan hasil yang bagus buat Singapura. Beruntung dia tetap dikawal oleh Elkan Bagot sehingga sulit tadi untuk mendapatkan bola. Asnawi Mangkualam, kini Indonesia coba melakukan tekanan. Dewangga, Arhan Pratama, Irfan Jaya, Arhan Pratama, kembali ke belakang para pemain Indonesia. Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Rahmat Irianto, syuting langsung terlalu jauh tadi
syuting dari Rahmat Irianto memang Bung Doni. Ya, terlepas dari kita tahu bahwa Rahmat Irianto bermain sangat baik, bekerja keras sangat baik. Saya melihat nih kalau dalam kondisi seperti ini, di mana ini yang kita khawatiri adalah psikologis yang terserang pada pemain yang berada di lapangan. Bagaimana pendapat Bung Ahai kalau saya melihat Evan Dimas saatnya mungkin seharusnya ya diturunkan. Kenapa? Karena mengingat bahwa memang ini tentunya paling tidak perlu ada sebuah leader, sebuah kapten yang di lapangan untuk menularkan aura percaya diri bahwa masih bisa rasa positif, optimistis ini masih bisa kita balikan. Tangan gawang Singapura, Hasan Suni sangat jauh. Kira-kira Fahrudin kembali melakukan pelanggaran. Fahrudin, klub Madura United. Sedikit agak tenang kita lihat Yoshida, pelatih asal Jepang yang menukangi Singapura. Kembali Sahdan yang melakukan Anwar tadi. Egy Maulana Fikri langsung jauh arahkan kepada Hasan. Bola langsung mengarah ke Hasan tadi dari Egy Maulana Fikri, meskipun terlihat mengarah ke atau ditujukan kepada Witan Sulaiman. Kalah berduel, kita lihat Arhan Pratama dengan Saiful Anwar. Ya, menarik kalau dilihat sebenarnya Bung Ahai, ini Singapura tidak berarti menarik pemainnya ke belakang ya, mengingat mereka unggul 2-1 dengan mereka harus mempunyai hanya 9 pemain. Dan ini adalah tentunya sebuah celah yang harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Dan paling tidak Singapura bukan tipikal tim yang berusaha memperlambat jalannya pertandingan. Jadi mari kita berharap pemain kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk kembali bisa menyamakan kedudukan. Asnawi langsung umpan terobosan maksudnya kepada Witan Sulaiman. Salah pengertian terjadi antara Witan dan juga Asnawi. Tentu saja buat Indonesia waktu akan semakin terasa cepat. Berbalik dengan Singapura yang berasa lama waktu menuju 90 menit akhir babak kedua. Gol yang sangat cantik dipanggil Sahdan tadi buat Indonesia tertinggal 1-2 dari Singapura. Padahal Singapura bermain dengan 2 pemain. Maksudnya dengan 2 pemain dikeluarkan oleh wasit sehingga hanya 9 pemain. Indonesia unggul 2 pemain atas Singapura. Elkan Bagot belakang pada Arhan. Egy Maulana Fikri, masih Egy. Anis Sagara. Kali Indonesia melakukan pelanggaran. Mudah para pemain Indonesia melakukan pelanggaran. Dimanfaatkan tentu saja oleh Singapura. Padahal Indonesia sudah mendapatkan bola jika Iksan tadi tidak mendapatkan bola, Bung Doni. Ya, betul. Dan ya tadi sempat mungkin kita beberapa kali juga bahas ini memang harus kita waspadai ya, bagaimana bisa jadi memang salah satu strategi dari Singapura sendiri adalah tidak hanya mencoba memperlambat tapi mencari kesempatan untuk mereka menahan bola dan bahkan mungkin memancing Indonesia untuk melakukan pelanggaran, mengingat mereka tidak hanya tentunya memanfaatkan waktu yang tertunda tapi juga mungkin memanfaatkan itu menjadi sebuah peluang. Kalah lagi Arhan Pratama berduel dengan Anwar. Rahmat Irianto dari bawah membawa bola pada Asnawi. Umpan yang terlalu dekat dengan penjaga gawang Asnawi, meskipun ditujukan kepada Witan Sulaiman. Ini tentu yang harus kita doakan ya. Tentunya kelelahan mutlak karena sudah memasuki menit ke-85. Tapi juga dengan ketertinggalan ini bisa membuat rasa lelah itu mengganggu konsentrasi. Ini tentu kita hindari. Di sini terlihat beberapa kali terlihat seperti yang Bung Ahai katakan, mungkin waktu seperti berjalan lebih cepat, mungkin juga detuk jantung berjalan lebih cepat. Ini tentunya membuat kekhawatiran yang kita
berdoa semoga ini terjadi di seluruh pemain Indonesia saat Apakah ini. Bung Doni melihat bahwa Egy terlambat masuk atau seperti apa Bung Doni? Saya rasa keputusan yang dilakukan tetap pasti mutlak benar kalau kita melihat biasa pergantian dilakukan di menit ke-65 ke 70. Kartu kuning jelas diberikan kepada Anwar. Ya, tapi memang kayak tidak melihat justru gol kedua yang menjadi catatan tidak enak buat kita, tapi justru adalah gol yang terjadi di detik-detik terakhir babak pertama yang sebenarnya mengakibatkan kita sekarang tertinggal, Bung Ahai. Anwar mendapatkan kartu kuning. Balik pelanggaran dilakukan para pemain Indonesia, padahal Indonesia beruntung unggul 2 pemain, tapi terlalu banyak Indonesia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membuat Singapura menjadi lebih beruntung, Bung Doni. Ya, paling tidak kalau dengan saya tadi katakan Bung Ahai dengan keunggulan pemain, jumlah pemain dimiliki Indonesia, tentunya Singapura tidak bermain lebih open dan ini membuat tentunya kecepatan pemain-pemain Indonesia itu lebih mudah dibaca. Tentunya perlu ada variasi-variasi dilakukan terutama dalam hal tendangan dari jarak jauh. Yang sampai saat ini sebenarnya gol-gol yang mungkin pernah kita lihat diciptakan oleh Arhan, sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Ini kita harapkan lebih banyak lagi attempt-nya, tapi tentunya harusnya kita harapkan lebih mengarah ke gawang dan bisa menciptakan gol. Lebar ke dalam Indonesia, Rahmat Irianto pada Fahrudin dari bawah Indonesia. Egy Maulana Fikri. Ke kiri kepada Arhan Pratama. Egy Maulana Fikri. Rahmat Irianto. Asnawi Mangkualam. Oh! Gol! Tidak! Gol! Alhamdulillah! 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 Gol! Alhamdulillah! Indonesia mengamankan kedudukan menjadi 2-2. Sebuah proses gol yang sangat penting tentu saja untuk bisa menyelamatkan sementara Indonesia dari kekalahan Singapura dengan skor 2-2 ini menjadi peluang Indonesia terus melaju ke babak final. Bung Doni, kita lihat bagaimana proses gol yang sangat cantik. Witan Sulaiman menendang bola ditepis oleh Hasan Suri dan Arhan Pratama menciptakan gol yang sangat penting. Alhamdulillah, sebuah gol yang sangat luar biasa, Bung Doni dan pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita harus bisa memanfaatkan keunggulan 2 pemain ini, Bung Doni. Ya, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Surati, orang tua dari Arhan. Terima kasih. Alhamdulillah. Kembali tekanan coba dilakukan para pemain Indonesia. Gagal tadi. Arhan Pratama yang kembali menciptakan gol penting buat Indonesia. Layaknya sebuah gol yang diciptakan ke gawang Malaysia dan kini menciptakan gol ke gawang Singapura sehingga menjadi imbang 2-2. Tentu peluang Indonesia kembali terbuka untuk bisa maju ke babak final untuk ke-6 kalinya sejak di tahun 2000, 2002, 2004, 2010 dan 2016. Ya, dan tentunya harapan kita juga terbuka, Bung Ahai. Karena kita dari tadi belum mendengar Bung Ahai mengucapkan macan. Manis dan cantik belum ada dan semoga bisa kita lihat di menit-menit terakhir ini. Gol ketiga yang macan, Bung Ahai. Hati-hati. Kembali dilakukan para pemain Indonesia. Kembali Faris menjadi momok untuk timnas Indonesia. Mutlak belum tentu penalti ini tentunya menjadi sebuah gol. Masih ada seorang Nadeo yang tentu akan dikawal bersama-sama dengan kita semua. Bung Ahai, apakah ini mutlak sebuah penalti? Kita akan lihat apakah memang sebuah penalti. Belum terlalu jelas. Oh, bola. Tidak Jelas penalti. ini sebuah bola Tadi. yang Bukan sebuah penalti.
Ya, kita sempat membahas sebenarnya bagaimana beberapa kontroversi yang terjadi. Bola tadi. Ya, betul, merugikan kita. Penalti di sini malah kita justru dihadiahkan untuk tim lawan. Oh, sungguh disayangkan. Iya, Sebuah keputusan dari wasit asal Oman, Qasim Matur Ali Hatmi tadi. Padahal tadi adalah jelas bukan sebuah penalti. Tapi apa daya, wasit tetap kekeh dengan keputusannya untuk menunjuk titik penalti, dan nampaknya Faris Ramli, pemain yang sangat senior, pemain yang telah mencetak 8 gol buat Singapura dari 52 caps internasional bersama tim Singapura. Setelah penampilan yang ke-6 buat Faris Ramli di ajang AFF 2020. Tidak sah sebelumnya. ya, Tapi harus hati-hati, ini tendangan penjuru. Harus hati-hati Indonesia. Belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Hati-hati, jangan membuat pelanggaran lagi. Sahdan Sulaiman, lakukan sudah. Harus diulang. kartu kuning Bung Ahai. Karena jelas wasit sudah memberikan peluit untuk tidak dilakukan tendangan biru sebelumnya. Harus hati-hati Indonesia. Hati-hati, jangan sampai membuat pelanggaran, dan hati-hati jangan sampai lengah. Karena pemain dari Singapura memiliki postur yang cukup baik, tapi situ ada Elkan Bagot. Mudah-mudahan gawang Indonesia aman. Bismillah. Sahdan Sulaiman akan melakukan tendangan penjuru, mudah-mudahan tidak gol. Harus hati-hati Nadeo. Lakukan sudah tinggi datangnya, berhasil digagalkan. Egy Maulana Fikri tadi membuang bola. Oh, kita lihat Witan Sulaiman, Witan Sulaiman, masih Witan Sulaiman, Witan Sulaiman, masih Witan Sulaiman. Irfan Jaya. Kita lihat lagi Rahmat Irianto, angkat. Kita lihat lagi, shooting guard. Oh, tidak gol. Elkan Bagot. Oh Tuhan, tidak gol. Sebuah peluang yang sangat-sangat luar biasa, macan, manis dan cantik, gagal dilepaskan atau diselesaikan. Pemain Indonesia sudah berdiri bebas. Elkan Bagot melompat. Oh Tuhan, terlalu tinggi tadi sundulan dari Elkan Bagot, Bung Doni. Ya, sebuah proses, tidak hanya peluang, sebuah serangan yang dibangun, serangan balik sangat cepat dari kontingen Indonesia, tapi tentu kita juga harus fair mengakui kepiawaian seorang Hasan Suni yang menepis ya sebuah tendangan yang sangat kencang sekali. Sayang, hampir saja macan masuk ke kandang singa. Tendangan penjuru. Mudah-mudahan ini saja Indonesia mampu memanfaatkan tendangan penjuru ini. Akan dilakukan oleh Irfan Jaya. Ada kita Elkan Bagot, Fahrudin, Anis Sagara. Irfan Jaya akan melakukan tendangan penjuru. Lakukan aba-aba. Iya, lakukan sudah. Berbahaya. Oh! Kembali tendangan penjuru. Berhasil ditepis. Karena bola langsung mengarah ke pojok kiri atas penjaga gawang Hasan Suni. Penyelamatan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Hasan Suni tadi, Bung Doni. Ya, ini hanya 30 detik tersisa. Bisa jadi satu kali tendangan selesai. Kalau saya jadi Nadeo, saya maju Bung Ahai. Saya maju. Kita lihat lagi, Arhan Pratama akan melakukan tendangan penjuru. Lakukan sudah, sangat berbahaya. Oh, digagalkan tadi. Hati-hati, jangan terlalu mudah Indonesia. Serangan balik. Irfan Jaya di kotak penalti. Irfan Jaya. Aduh. Nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan, Irfan. Sebuah peluang yang sangat-sangat macan tadi. Manis dan cantik. Gagal diselesaikan oleh Irfan Jaya, Bung Doni. Ya, memang tentunya sepertinya dan juga harapan dari seluruh ya masyarakat Indonesia hanya tertunda dalam extra time, dalam babak perpanjangan waktu. Ingat, tidak hanya unggul 2 pemain, kita juga unggul banyak masyarakat.
Pemirsa, sebelum kita lanjutkan lagi di perpanjangan waktu, kita kembali ke studio bersama Bung Doni dan juga Bung Tio.